Apa? kedaulatan pangan, Pak? Seberapa penting kedaulatan pangan? Ya Bapak mau kelaparan nggak? Kalau enggak ya mari. Kita tidak hanya sekedar kecukupan pangan. Tapi kedaulatan pangan itu berarti seperti yang tadi saya utarakan, ya kita harus mandiri, berarti tidak perlu impor. Seminar ini juga menghadirkan praktisi ya Pak, Iya. petaninya juga ada. Iya. Seberapa besar impact-nya kalau untuk kedaulatan pangan ini? Jadi kita menyadari bahwa masalah kedaulatan pangan, bagaimana kita mampu untuk mandiri dan mampu untuk memenangkan, mampu berkompetisi di hadapan globalisasi sekarang ini, keterbukaan pasar sekarang ini adalah membutuhkan keterlibatan semua pihak. Policy maker saja tidak bisa, tapi jelas pembuat kebijakan dalam ini pemerintah punya peran yang sangat-sangat penting. Tetapi harus didukung oleh industri, terutama industri dalam negeri, harus didukung oleh pelaku di lapangan yaitu petani dan nelayan, bahkan didukung oleh masyarakat selaku pengguna, selaku konsumen. Ini sesuatu yang harus dirangkai menjadi sebuah kekuatan, sebuah sinergi besar untuk membangun kedaulatan pangan. Menurut Bapak, dengan adanya ide kedaulatan pangan ini, apakah Bapak merasa bahwa pemerintah saat ini atau mungkin sebelumnya kurang pembelaannya Pak kepada maksudnya stakeholder dari pertanian di sini? Jadi begini, problemnya itu adalah kita ini pertumbuhan penduduk kita itu meningkat tajam. Sekarang sudah 250 juta. Sementara produksi pangan kita itu tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan setara dengan pertumbuhan penduduk. Padahal tantangannya banyak. Satu adalah climate change. Dengan climate change ini semua negara itu berebut pangan. Jadi mereka tidak akan dengan mudah melepas produk pangannya ke negara lain. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menyediakan pangan sendiri, maka politik internasional kita juga akan lemah. Karena siapapun pemerintahnya tidak akan mampu untuk mempertahankan demokrasi, tidak mampu mempertahankan stabilitas politik kalau tidak mampu menyediakan pangan. Nah, oleh karena itu nanti ke depan menjadi sangat serius ini permasalahan pangan. Kita bisa lihat beberapa negara besar sudah mulai melalui industri mereka land grabbing ya, mengembangkan lahan-lahan pertanian di negara lain. Nah, itulah yang harus kita waspadai bahwa kita harus semakin kuat untuk konsolidasi ke sana. Satu, kita tahu bahwasanya keagamaan ini suatu komunitas yang besar sekali ya. Dan kita lihat bahwasanya di sisi lain akan ada pemerintahan baru, ya, akan ada pemerintahan baru. Nah, sebagai suatu komunitas yang besar dan kita yakini mempunyai suatu kualifikasi yang baik, gitu ya, kita harus menitipkan pesan kepada pemerintahan baru ini. Apa yang menjadi concern kita? Kalau kita diam-diam aja, dianggap kita ikut aja arus segala macam. Oleh karenanya, sebenarnya kita sudah melakukan berbagai seminar. Di Kompas kita melakukan seminar, di Media Indonesia, dan kita 2 seminar terdahulu. Ini adalah puncak daripada seminar di mana 10 pemda kita undang. Dari seminar kita yang banyak itu, kita melihat kedaulatan pangan itu menjadi crucial dan kita angkat. Dan kalau ini menjadi suatu catatan, kebulatan tekad kita untuk memberikan catatan kepada pemerintah baru, Pak, ini ada suatu misi yang tidak dipikirkan selama ini dan ini harus diselesaikan. Seminar kedaulatan pangan ini dilatar belakangi keprihatinan kita, keagama dan rasanya hampir sebagian petani Indonesia, nelayan Indonesia. Kita ini ke depan menghadapi potensi ancaman pangan yang sangat luar biasa. Nah, indikasinya apa? Ya, 10 tahun impor kita ini meningkat pesat. Sebagai contoh misalnya, impor beras itu selama 10 tahun itu meningkatnya 5 tahun terakhir itu hampir 500%, 5 kali lipat. Ya. Kemudian daging sapi meningkatnya 350%, bawang merah 99%, kedelai 56% dan sebagainya. Kemudian gandum kita menjadi pengimpor kedua. Nah, ini artinya apa? Ya, angka-angka pertumbuhan impor tadi itu melebihi peningkatan jumlah penduduk yang 10 tahun itu hanya sekitar 12%. Ada apa? Kok impornya sampai ratusan persen,
sementara pertambahan penduduk, apakah kita kebutuhan makan kita ini sampai seperti itu? Ini menjadi satu pertanyaan, ini yang ingin kita bedah. Nah, kemudian juga masalah pupuk. Subsidi pupuk itu meningkat dari 2006 3,2 triliun, tahun 2014 8 tahun kemudian menjadi 21 triliun. Benarkah subsidi ini dinikmati petani? Niat baik ini benar-benar dinikmati oleh petani atau ada sesuatu yang keliru di dalam implementasi kebijakan sehingga ini tidak? Namun kita lihat bahwa produksi pangan dengan adanya impor yang meningkat itu pasti ada persoalan di dalam produksi pangan. Ini keprihatinan ini. Nah, ini mumpung ini transisi pemerintahan menjelang pemerintahan baru, ini kita bedah. Karena negara agraris seperti Indonesia itu sangat ironis kalau pangan tidak menjadi sokok guru perekonomian. Namanya negara agraris, mestinya pangan menjadi sokok guru perekonomian. Ini yang kita balikkan semuanya. Itu yang ingin kita bedah di dalam seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh keluarga besar alumni Gajah Mada Kagama, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung di dalam dan mendukung acara ini. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita keluarga besar Kagama, Bapak Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Pusat Kagama Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-10, Sri Sultan kami mohon. Telah hadir bersama kita juga yang kami hormati dan kami banggakan Rektor UGM, Profesor Pratikno. Yang kami hormati juga Bapak Wali Kota Palangkaraya, ada di antara kita. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati serta hadir yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat berjumpa kembali di acara keluarga besar alumni Gajah Mada dalam Seminar Nasional 2014 yang mengusung tema kedaulatan pangan sebagai pilar utama kedaulatan bangsa yang diadakan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 2014. Seminar ini Bapak-bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia bertujuan untuk memberikan masukan dari keluarga besar Kagama tentang pemikiran-pemikiran yang aplikatif untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di bumi Indonesia tercinta. Seminar ini juga merupakan peristiwa bergabungnya keluarga besar alumni Gajah Mada dengan seluruh nelayan dan juga petani Indonesia yang akan mengusulkan kebijakan pangan di Indonesia. Oleh karena itu acara ini adalah dari kita untuk kita keluarga besar alumni Gajah Mada. Tangan buat hadirin semuanya yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, membuka Seminar Nasional 2014 hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada yang akan dipimpin oleh Mas Aji Barata, alumni Fakultas Visipol. Kami persilakan. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, satu stansa saja. Karena Mas Wage itu menciptakan 3 stansa. Setelah itu kita menyanyikan lagu Himne Gajah Mada 2 stansa. Hitungan keempat mulai. Saya pandu dengan kodanya dari saya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia